Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat yang tertulis pada Galatia 6
Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Kau menang kematian, membebaskan hidupku. Ku beroleh kehidupan yang kekal bersamamu. Aku ini muridmu, aku ini muridmu, aku ikut kau selalu, Yesus Juru Selamatku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini yang tertulis pada Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Lukas 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku, aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Tuhanku. Tuhan berilah kekuatan, Tuhan berilah kekuatan, dan mahkota kehidupan dalam surga-surga bahagia. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, marilah kita dengarkan warta jemaat dalam minggu ini. Warta jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu ke-12 sesudah Trinitatis, 4 September 2022. Topik minggu, semua nyata di hadapan Allah. 1. Baptisan kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari ini, Minggu 4 September 2022, di ibadah pukul 10 WIB. 2. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 4 September 2022, di ibadah pukul 18 WIB. 3. Gerakan Rp1.000 untuk mendukung pelunasan piutang dana pensiun HKBP sebagaimana surat pucuk pimpinan HKBP. Dimohon kepada kita seluruh warga jemaat agar tetap membuka hati memberikan sumbangan melalui gerakan Rp1.000. Sumbangan ini dapat kita berikan melalui kotak sumbangan yang disediakan di pintu gereja. Yang keempat, kunjungan pastoral pimpinan HKBP.
pada minggu kita hari ini, 4 September 2022, kita bersama-sama dengan pimpinan HKBP, Pendeta Deborah Sinaga MTH, Kepala Departemen Diakonia HKBP, dan melayani ibadah di ibadah Minggu pukul 10 WIB. Terima kasih atas kunjungan dari pimpinan gereja kita. 5. Pendaftaran kelas CD periode 2022-2023. Gereja membuka pendaftaran pelajar CD periode tahun 2022-2023. Bagi jemaat yang akan mendaftar, dapat menghubungi kantor gereja dengan membawa surat pengantar dari situa wilayah, fotokopi akte baptis, fotokopi akte lahir 1 lembar. Kelas CD rencana dimulai di bulan Oktober 2022. Pertemuan pendeta dan pelajar CD bersama dengan orang tua direncanakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 19.30 WIB di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. 6. Pertanyaan wilayah 6.1. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja, dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja, dan yang menjadi tuan rumah pertanyaan di hari Jumat tanggal 9 September 2022 adalah wilayah 10. 6.2. Pertanyaan dan penghiburan wilayah 5. Gereja akan mengadakan kebaktian wilayah 5 dan penghiburan untuk keluarga Situan Nyonya P. Hutajulu Boru Napitupulu, keluarga Rional PN Sitomorang, Inang Leti Lauria M. Pardede, dan keluarga Nyonya Dr. Andus Harlem Maurits Napitupulu, Inang Anderina Kartini Borusiahan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 masuk pukul 19 WIB bertempat di ruang serbaguna gereja. Dimohon kehadiran semua jemaat di wilayah 5. 7. Pernikahan. 7.1. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Johannes Mikael Dixon Dubaturuan SD, putra dari Bapak Situa Insinyur Epson Dubaturuan dengan Ibu Siti Maniur Boru Nababan, alamat Jalan Palapa 11 Rumawi, nomor 18, RT 007, RW 05 Pasar Minggu, wilayah 6. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Erpina Septiani Boru Nababan SE, putri dari Bapak Harles Nababan SE, dengan Ibu Flora Lisa Boru Simajuntak. Alamat Puri Citayam Blok C1 garing 11 Permai, Rawa Panjang, Kota Depok. Anggota Jemaat HKBP Depok 1, Resort Depok. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 7 WIB di Gereja HKBP Pasar Minggu. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Horas. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 1 dan selanjutnya.
Mari kita merendahkan hati kita, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, itulah hendaknya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Salam sehat. Firman Tuhan yang akan kita terima pada minggu ini dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Akan saya bacakan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Ayat yang terakhir. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Begitulah firman Tuhan yang telah sama-sama kita bacakan dan dengarkan. Saudara-saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus, khotbah kita ini untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, kemahatauan Tuhan terhadap segala aktivitas pekerjaan manusia di dunia ini. Sebab seperti lagu itu, bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas terlihat. Nah, apa yang mau kita garis bawahi dari khotbah minggu ini? Sebagaimana topik minggu, semua nyata. Sekali lagi, semua nyata di hadapan Tuhan. Seperti nyanyi gereja yang lain, tidak ada yang tersembunyi. Semua nyata di hadapan Tuhan. Tentu firman Tuhan ini mau menuntun kita, mau mengarahkan pikiran kita dan sikap hidup kita supaya terus-menerus takut akan Tuhan. Amin. Supaya terus-menerus hidup benar, hidup kudus. Karena ternyata segala aktivitas kita diketahui Tuhan. Yang viral
dalam beberapa bulan ini kasus Brigadir J. Begitu pintar jenderal itu menutup-nutupi, menyembunyikan. Tapi apa yang mau kita lihat di sana? Tuhan tidak tidur. Betul Bapak Ibu? Tuhan tidak tidur. Walaupun CCTV disembunyikan, direkayasa, ataupun dirusak, tetap seperti lagu gereja yang lain, bagi Tuhan tak ada bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Tuhan itu maha hadir, karena Tuhan itu maha sempurna, sedangkan manusia tidak sempurna. Betul Bapak Ibu? Makanya ada pepatah tua, ini sudah pepatah tua, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandai manusia berbohong pasti akan ketahuan. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Batak, jepek do pak ni gabus. Ada bahasa Inggris tak boleh bete. Semua sudah cukup untuk menggugah iman kita supaya kita hanya fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada dunia. Dunia panah. Saya sudah mengalami juga. Lebih kurang 25 tahun jadi pendeta, sudah saya tahu sebagian kecil. Tapi tidak ada yang kekal. Semua panah, berlalu semuanya. Ditiup angin. Makanya firman Tuhan berkata di Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itu bahasa, itu perjanjian lama. Perjanjian baru, Markus 13 ayat 31. Coba dilihat dulu Alkitabnya. Bumi, Markus 13 ayat 31, bumi dan langit akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu atau tidak akan lenyap. Bahasa Batak, salpu besogo langit do tanaon alayanggo akatakina setupa salpu. Jadi untuk menekankan, menggarisbawahi bagaimana manusia itu akan hilang ditiup angin, hilang sesuai dengan perjalanan waktu. Tetapi firman Tuhan, kerajaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Yang kedua, yang mau kita lihat dari khotbah kita ini, dari topik minggu ini, semua nyata di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, mulai dari pagi sampai dengan malam, mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi, semua terang benderang. Itu sebabnya dalam khotbah kita ini, ayat yang terakhir tadi, ayat 6, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Itu yang diungkapkan oleh Raja Daud. Terlalu tinggi. Ya memang manusia akan lenyap. Manusia tidak sempurna, tapi Allah sempurna. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sedangkan bagi manusia banyak yang tidak bisa dikerjakan, dilakukan. Oleh karena itu, yang mau kita ingat lagi, Tuhan sungguh tahu. Dan kalau ada pun penderitaan kita pribadi lepas pribadi, Tuhan peduli.
Amin. Tuhan mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala yang engkau hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ano peta dehno te nok saya caraton. Amin. Jadi Tuhan sungguh Maha tahu. Oleh karena itulah kita harus selalu takut akan Tuhan. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak saya, kau harus takut sama Tuhan. Jangan takut sama manusia. Hormat iya, tapi takut jangan. Kau terlambat ke gereja, pendeta ataupun majelis tidak tahu kalau terlambat. Tapi Yesus tahu, supaya hidupnya semakin diberkati. Kalau kita bagus di hadapan Tuhan, tentu kita mengharapkan yang bagus juga dari Tuhan. Betul itu Bapak Ibu? Oleh karena itu mari kita terus menerus dekat kepada Tuhan. Tolong dulu multimedia buku nyanyian 171. Mau bahasa Batak ngai tandai mau 171. Mari kita nyanyikan dulu. Dai maaf suka bimadohot rohaku uji maaf pamanat huhut madalaku tanda ho au debata. Syair buku Ende 171 yakin dan percaya mengarahkan jemaat bahwa Tuhan mengenal kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, Tuhan mengenal kita. Itu tandai ma'au. Sukabi madohot rohaku. Lihat bahasa Indonesia na anggo siya teh. Di buku na songnona teh. Namang inang teh. Iya. Selidikilah aku tandai mau. Yang ketiga yang mau kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekarang ini pekerjaan-pekerjaan manusia yang tersembunyi, terselubung, termasuk memposting kata-kata hoaks, kebohongan, provokator, dan lain sebagainya. Jadi itu sebabnya 1 bulan yang lalu pernah saya katakan Jarpendos. Jarpendos, siapa yang masih ingat itu Bapak Ibu? Jari-jari penuh dosa, memposting jam 2 malam pun atau jam 4 pagi. Jarpendos, jari-jari penuh dosa. Dikira bisa, padahal tidak ada yang tersembunyi. Akhirnya ketahuan juga. Oleh karena itu nas khotbah ini mengingatkan kita supaya kita selalu fokus kepada Kristus,
Bukan fokus kepada keinginan-keinginan daging. Itu keinginan-keinginan daging. Oleh karena itu tolong dulu multimedia tampilkan Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37. Dengan ayat isi. Matius 12 ayat 37. Dengan mulutmu engkau akan dibenarkan dan dengan mulutmu pula engkau akan dihukum. Belum. Matius 12 ayat 37. Oh. Lupa dia, ya. Jadi itu Bapak Ibu, Matius 12, dengan mulutmu engkau akan dibenarkan dan dengan mulutmu pula engkau akan dihukum. Jadi ini sekarang jarpendos, jari-jari penuh dosa. Bukan mulut lagi. Sekali lagi, bukan mulut lagi, tetapi jarpendos, jari-jari yang penuh dosa. Oleh karena itu mari kita bertobat, insaf, supaya kita tidak dihukum nanti di akhir zaman. Karena penghakiman yang terakhir ada, yaitu di akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati sesuai dengan iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu semuanya adalah perbuatan daging, keinginan daging yang menurut manusia itu tersembunyi. Tidak diketahui itu. Saya bikin aja ini, saya posting aja, saya bilang aja dia begini begono. Enggak akan tahu itu. Padahal bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Makanya supaya kita jangan kedagingan, tapi supaya jadi rohani. Karena hari Senin makan panggang, hari Selasa makan sate, hari Rabu makan rendang. Lama-lama karena sering makan daging jadi kedagingan. Karena terus makan daging jadi kedagingan. Jadi lebih baguslah kita makan ikan. Biar kita jangan kedagingan. Karena ikan lebih bersih. Kenapa? Karena ikan mandi tiap hari. Sedangkan ayam jarang mandi itu. Jadi marilah kita menjaga diri kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Melakukan kebenaran itu bukan karena tingginya pangkat jenderal. Kopral itu, tukang bohong itu. Belum tentu. Bukan karena jenderal. Enggak mungkin itu berbohong. Ternyata seperti yang kita lihat, Kristen pula. Berarti jeruk makan jeruk. Kristen pula. Jadi ternyata tidak jaminan. Tinggi kedudukan, tinggi pangkat, tidak kedagingan. Jangan-jangan yang pemulung itu ataupun yang paling rendah itu, jangan-jangan itu yang selalu takut akan dosa. Oleh karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara supaya kita semakin mengenal Tuhanlah, semakin dekat kepada Tuhan. Jauhi yang namanya berdusta dan berbohong. Sebab sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang tidak
kelihatan. Mari dulu sekali lagi mudah-mudahan ya multimedia ini ada Mazmur 116 ayat 11. Semua orang berbohong. Ada enggak? Mazmur 116 ayat 11. Mari kita baca dulu. Ada berbohong itu. Tambahkan lagi multimedia. Jadi turunai kekhawatiran Raja Daud, semua orang berbohong, berdusta. Lihat Alkitab masing-masing, biar kamu Alkitabmu. Semua orang berbohong. Jadi bukan karena tingginya jabatan, tidak berbohong lagi. Kenyataan seperti itu yang kita lihat, viral. Capek kita nonton di televisi, kapanlah ini berakhir kebohongan ini? Kapanlah ini yang disembunyikan ini? Kita lihat seolah-olah berpelukan dalam rekonstruksi. Mungkin dibisikkan, yang kita lakukan ini semuanya, tenang kau guys, tersembunyi ini semua guys. Iya kan? Kan makanya pengacara itu bilang, seperti Teletubbies itu berpelukan. Apa yang dibisikkan kira-kira? Tenang kau guys, ini semuanya akan tersembunyi ini semuanya. Tidak tahu mata Tuhan tertuju. CCTV bisa dirusak, tapi CCTV-nya Tuhan tidak akan bisa dibohongi. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita selalu fokus kepada Kristus. Dengan fokus kepada Kristus, kedagingan no. Hoax no. Karena takut penghakiman yang terakhir, akhir zaman. Takut ke sana. Bukan lagi takut kepada pimpinan, bukan lagi takut kepada manusia, tapi takut kepada Kristus. Karena akhirnya Kristus yang ada. Sedangkan manusia yang sempat jadi jenderal, jadi pimpinan akan lenyap. Seperti Yesaya 40 tadi ayat 8 itu, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhanlah yang kekal. Akan lenyap, tidak ada lagi kelihatan. Yang kelihatan hanya kebenaran, yaitu Kristus. Jadi inilah Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan mengingatkan kita. Satu lagi rupanya, sedangkan istri kita, suami kita, anak kita enggak tahu kita di mana. Ngaya Sony. Mana mama inna? Mana bapak inna? Mana si Wati inna? Padahal pergi tadi sebentar ke Indomaret. Tapi Tuhan mengetahui manusia di mana berada. Amin. Tapi suami, istri, orang tua tidak tahu di mana anaknya. Saya hulului ho, ku cari-cari kau. Rupanya kau ke Indomaretnya. Tapi Tuhan tahu di mana suami, di mana istri, di mana anak. Tahu Tuhan. Jadi apa lagi? Kenapa lagi? Itu ya, apa lagi? Kenapa lagi harus ragu dengan firman Tuhan? Jadi semoga
firman Tuhan yang kita dengarkan bisa menginspirasi kita. Karena tujuan firman Tuhan adalah 3M. Bukan 3M di RSG. Tujuan firman Tuhan 3M, memotivasi, menginspirasi, dan menyemangati. Amin. Una saya tul martupul, marhusip, martonggoraja. Saya mangan mulak. Minggu depan romse. Moloon 2M nama mangin na. Alaikon firman Tuhan 3M. Memotivasi kita, menginspirasi kita, menyemangati kita. Amin. Supaya kita fokus kepada Tuhan. Dan anak-anak kita pun diberkati Tuhan. Diberkati. Karena Mazmur 1 ayat 3. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mazmur 1 ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bagi orang yang percaya. Percaya berarti takut akan Tuhan. Saya percaya nak. Begitu juga Hatta Perseon. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Apalagi yang ketiga? Aku percaya kepada Roh Kudus. Datang iblis, kami pun katanya. Datang iblis, apa kata iblis? Kami pun percaya. Tapi tidak dilakukan. Tapi tidak ada takut akan Tuhan. Kedagingan jalan terus. Akhirnya sia-sia dan selalu mengeluh. Nabuhadoon. Ada. Misalnya nih, bekerja dia 20 tahun. Pergi pagi, pulang petang. 30 tahun. Enggak ada apa-apa. Tetap masih ngontrak. Sedangkan tetangganya, temannya baru 25 tahun bekerja sudah kelihatan. Kendaraannya ada, tempat tinggalnya pun sudah ada walaupun hanya ada warning. Asal mau nang roh udah nate. Adong atak ma, anak-anaknya pun diberkati Tuhan. Itulah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Jadi terakhir marilah kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Seperti kata ayat 6 ini. Terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini bisa itu tadi ya, memotivasi, menginspirasi dan menyemangati kita. Saya di pasu-pasu Tuhan Maha. Tentu kalau kita berlaku jujur, benar, tentu kita mengharap kepada Tuhan kekuatan, penyertaan, dan seterusnya bla 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 akan OTW, bukan hanya Namboru yang OTW mau datang ke Pasar Rebo ataupun ke Cibubur. Tapi firman Tuhan pun berkat Tuhan pun sedang OTW
ke rumah orang yang takut akan Dia. Sai di pasu-pasu Tuhan ima hatana natabigion. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Tetap kita menjaga kesehatan. Masih ada virus corona? Masih atau enggak lagi? Masih. Jadi tetap kita menjaga prokes biar kita enggak disambar Omikron. Jadi saya pun selalu, bukan saya karena takut habis salaman ya apa namanya itu, semprot, atau habis perjalanan megang gagang pintu biar jangan disambar Omikron. Amin. Tapi biar kita disambar berkat Tuhan, dikunjungi berkat Tuhan, bukan disambar Omikron. Jadi tuhatama mandongan hita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengungkapkan rahasia Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Pikiran kami selama ini, enggak tahu itu. Enggak dilihatnya itu. Ternyata melalui khotbah ini kami dimotivasi supaya kami menjauhkan itu, segera bertobat, menyebarkan berita bohong, hoax, karena itu adalah malapetaka. Cepat atau lambat pasti akan menerimanya sesuai dengan perbuatan masing-masing, dihubungkan dengan firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan supaya dekat kepadamu, jauh dari kedagingan, karena berkat-berkat Tuhan akan mengikuti, akan menyertai orang-orang yang melakukan kehendak-Mu. Lindungilah kami semuanya yang masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biar tidak satupun kami disambar oleh Omikron, tapi kami didatangi oleh berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap berpadanan dengan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang kekal. Sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana. Uang pun Tuhan tidak menjanjikan. Saldo rekening bisa membuat orang stres karena tiba-tiba saldo rekeningnya habis. Kalau enggak kuat imannya, dia akan menjadi stres. Oleh karena itu Tuhan, jauhkan dari kami kedagingan, tapi berikan kepada kami firman kehidupan, supaya kami kuat menghadapi kehidupan ini. Yang sakit kami doakan dari rumah-Mu ini Tuhan, supaya yang sakit Tuhan lawat, Tuhan tumpangkan tangan-Mu, supaya mereka pulih, sembuh dari segala penyakitnya, dimanapun mereka saat ini berbaring ataupun lemah. Tolonglah Tuhan, tumpangkan tangan-Mu, sebagaimana firman-Mu dalam Lukas 7:50, iman-Mu lah yang menyelamatkan-Mu, supaya orang yang sakit, kami semuanya selalu beriman kepada Kristus
yang mampu menyelamatkan orang-orang yang sakit. Begitu pula anak-anakmu yang akan sekolah besok, yang akan bekerja besok. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka fokus supaya mereka bisa melakukan segala sesuatu, baik berhubungan dengan sekolah, baik berhubungan dengan pekerjaan, tuntas sehingga mereka sukses maju di bidang yang mereka lakukan itu. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu ini bersorak-sorak membawa firman kehidupan. Kiranya Engkau yang menuntun perjalanan kami. Tibakan kami semuanya dengan selamat, berbahagia, senang karena mendapat firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Ya Tuhan, uji diriku, sinari juga hatiku,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Amin.
Biamu amanami nanami, bolorong na merasa kehilangan HP, alahong tinggal di gereja, anon jalohamu matu konsistoria deh. Biamu amanami nanami.